warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Masita dengan NIM 220124072 dari kelas 2022B, jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Hendrik Pandupaksi. Langsung saja ke soal UTS yang pertama. Setiap orang kan mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Mungkin ya bisa dibilang salah satu upaya yang sudah saya lakukan untuk bangsa dan negara saya sebagai mahasiswa ialah saya ini mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Seperti yang kita tahu bahwa di era saat ini tuh banyak sekali ya generasi Z yang membeli barang-barang ini dari luar negeri. Contohnya itu seperti kayak casing atau skincare mereka itu lebih suka belanja dari produk luar negeri. Nah, dari belanja tersebut ini mengakibatkan pasar di negaranya sendiri ini menurun, sehingga mengakibatkan perekonomian negara kita ini tidak maju-maju. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa yang juga merupakan generasi Z ingin turut membantu untuk mengutamakan membeli barang dalam negeri dan bangga mengenakan produk karya anak bangsa, sehingga nantinya itu bisa membantu para usaha UMKM lokal dalam hal memajukan perekonomian Indonesia. Nah, tidak hanya mencintai produk dalam negeri saja, saya juga saat ini tuh sedang mengampuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana dalam mata kuliah tersebut itu mengajarkan kita menjadi warga negara yang baik, taat terhadap aturan negara, dan juga mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, dari mata kuliah tersebut ini juga bisa menumbuhkan semangat patriotisme dalam diri kita. Akhir-akhir ini juga saya suka membaca buku-buku tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan. Saya juga kadang berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang menjadi simbol perjuangan para pejuang bangsa. Saya juga suka menonton film dokumenter yang memperlihatkan perjuangan para pejuang bangsa seperti film Jenderal Sudirman, Garuda, Bumi Manusia, Pemburuan, dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan yang A, apa yang dimaksud dengan berdaulat? Dan yang B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Kata berdaulat itu kan merujuk pada keadaan atau suatu entitas, seperti negara atau organisasi, yang memiliki kekuasaan atau otonomi penuh atas dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan atau kendali dari pihak luar. Atau dengan kata lain itu, berdaulat ialah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, negara, atau daerah. Dalam konteks negara, kedaulatan itu mengacu pada kemampuan suatu negara untuk membuat keputusan internal tanpa intervensi dari negara lain. Suatu negara dikatakan berdaulat jika negara tersebut telah merdeka, sehingga dengan kemerdekaan tersebut, negara tersebut harus mengadakan hubungan luar negeri. Negara yang berdaulat itu memiliki kontrol penuh atas wilayahnya, kebijakan dalam negeri, dan hubungan luar negeri. Mereka memiliki hak untuk menjalani pemerintahan mereka sendiri, membuat undang-undang, mengendalikan militer mereka sendiri, dan menjalankan urusan luar negeri tanpa campur tangan dari negara-negara asing. Kedaulatan sendiri adalah prinsip dasar dalam hukum internasional dan merupakan dasar bagi hubungan antar negara-negara. Namun, dalam dunia globalisasi, beberapa negara dapat menghadapi tantangan terkait kedaulatan. Mereka mungkin karena ada ketergantungan ekonomi atau
masalah-masalah transnasional yang memerlukan kerjasama internasional. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor B, yaitu apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Pengakuan negara lain menjelaskan keberadaan suatu negara, menjadi bukti bahwa negara lain itu mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara. Pengakuan dari negara lain ini merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan internasional. Pengakuan negara lain terhadap suatu negara memiliki berbagai fungsi penting dalam hubungan internasional. Nah, yang pertama ini fungsi legitimasi. Pengakuan oleh negara lain dapat memberikan legitimasi kepada suatu negara. Nah, ini tuh berarti bahwa negara tersebut diakui sebagai entitas yang sah dan memiliki hak untuk berdaulat, menjalankan pemerintahan, dan menjalankan hubungan internasional. Legitimasi ini penting dalam konteks hukum internasional dan hak-hak suatu negara dalam mengadakan perjanjian, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua ini ada hubungan diplomatik. Pengakuan memungkinkan suatu negara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini melibatkan pertukaran duta besar, konsulat, dan perwakilan diplomatik lainnya. Nah, hubungan diplomatik ini adalah saluran penting untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagai isu, termasuk perdagangan, keamanan, dan kerjasama politik. Oke, yang ketiga ini ada fungsi akses ke organisasi internasional. Nah, negara yang diakui dapat menjadi anggota organisasi internasional seperti PBB, IMF, atau WTO. Nah, keanggotaan dalam organisasi-organisasi ini dapat memberikan manfaat ekonomi, politik, dan keamanan, serta meningkatkan pengaruh global suatu negara. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum. Nah, pengakuan oleh negara-negara lain ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada negara tersebut, terutama dalam konteks hukum internasional, di mana negara yang diakui ini dapat menggunakan forum internasional untuk menyelesaikan sengketa, mengajukan klaim, atau mencari keadilan. Terakhir yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi. Nah, pengakuan dari negara-negara lain dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi antara negara-negara tersebut. Negara yang diakui ini akan lebih mungkin untuk memiliki perjanjian dagang dan investasi dengan negara-negara lain sehingga menciptakan peluang dalam hal ekonomi. Tidak hanya itu saja, dalam hal keamanan, pengakuan oleh negara-negara lain ini juga dapat membantu menciptakan stabilitas dan keamanan regional dan internasional. Dalam beberapa kasus, pengakuan oleh negara-negara besar atau regional dapat menjadi faktor penting dalam menjaga perdamaian dan mencegah konflik yang terjadi antara negara-negara. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Negara tanpa keberadaan konstitusi itu sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan. Konstitusi bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya, melainkan merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri. Pembuatan perubahan atau penyusunan konstitusi dalam suatu negara itu bergantung pada sistem politik negara tersebut. Di berbagai negara atau berbagai entitas atau lembaga yang memiliki kewenangan berbeda dalam hal konstitusinya. Namun, ada beberapa pihak umum yang seringkali terlibat dalam proses konstitusi. Nah, yang pertama ini ada Badan Konstituen atau Majelis Konstituante. Nah, dalam beberapa kasus nih, badan khusus yang disebut Badan Konstituen atau Majelis Konstituante ini dapat dibentuk untuk merumuskan atau mengubah konstitusi. Anggota badan ini tuh bisa dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua yaitu parlemen atau legislatif. Di banyak negara, perubahan konstitusi bisa diusulkan oleh parlemen atau badan legislatif. Konstitusi yang ada mungkin memerlukan persetujuan
oleh mayoritas suatu dalam parlemen atau perubahan konstitusi ini memerlukan persetujuan oleh mayoritas yang lebih besar atau perubahan khusus yang diatur dalam konstitusi itu sendiri. Selanjutnya ini ada referendum. Beberapa negara ini menggunakan referendum untuk mengadopsi atau mengubah konstitusi. Dalam kasus ini, rakyat secara langsung memutuskan nasib konstitusi melalui pemungutan suara. Selanjutnya ada konvensi konstitusi. Konvensi konstitusi ini adalah badan independen yang dibentuk khusus untuk menyusun konstitusi baru. Nah, anggotanya ini mungkin dipilih oleh berbagai pihak atau dipilih oleh rakyat. Yang kelima ini ada ketentuan khusus. Di beberapa negara ini, konstitusi itu memiliki ketentuan khusus tentang perubahan konstitusi yang mungkin memerlukan persetujuan mayoritas yang sangat besar, pengadilan konstitusi atau prosedur khusus lainnya. Ketika konstitusi sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, nah ini ada beberapa cara untuk memperbaikinya. Yang pertama itu amandemen konstitusi. Dalam banyak kasus, perubahan konstitusi ini dapat dicapai melalui amandemen yang mungkin memerlukan persetujuan mayoritas dalam badan legislatif, persetujuan dalam referendum, atau persetujuan yang didefinisikan secara khusus dalam konstitusi. Oke, yang kedua ini ada konvensi konstitusi. Negara dapat membentuk konvensi konstitusi untuk meninjau dan merevisi konstitusi sesuai dengan kondisi baru. Konvensi ini terdiri dari perwakilan yang dipilih oleh berbagai pihak atau dipilih oleh rakyat. Yang ketiga ini pembuatan konstitusi baru. Dalam beberapa kasus, pilihan terbaik mungkin adalah menyusun konstitusi baru dari awal yang bisa dilakukan melalui badan konstituen atau konvensi konstitusi. Umumnya itu dilakukan ketika konstitusi ini sangat usang atau tidak lagi mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme, namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Menurut saya, konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara adalah konsep yang menggambarkan hubungan yang seimbang, saling mendukung, dan saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Nah, ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan yang demokratis dan hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Saya sebutkan beberapa konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban. Nah, yang pertama ini ada hak dan kewajiban ini adalah pasangan atau dua sisi dari koin yang sama. Warga negara itu memiliki hak tertentu yang harus diakui dan dihormati oleh negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, hak-hak ini datang dengan kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk mentaati hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Selanjutnya ini ada keseimbangan dan timbal balik. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara itu tidak boleh hanya menuntut hak-haknya, tapi juga harus memenuhi kewajiban mereka terhadap negara dan masyarakat. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan memenuhi kewajiban kepada mereka. Ya, selanjutnya yaitu partisipasi dalam proses demokratis. Dalam sistem demokratis, hak dan kewajiban itu berperan penting. Warga negara itu kan memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Nah,
mereka itu juga harus melaksanakan kewajiban mereka, seperti memberikan suara dalam pemilihan. Ini tuh termasuk kontribusi positif terhadap negara. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa diskriminasi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia warga negaranya, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum. Yang terakhir yaitu nasionalisme yang seimbang. Nasionalisme yang seimbang ini adalah cinta dan dedikasi terhadap negara tanpa mengorbankan hak asasi individu atau mengabaikan kewajiban masyarakat internasional. Nasionalisme yang positif mengakui pentingnya kerjasama internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konsep yang benar tentang hak dan kewajiban, penting untuk menciptakan masyarakat yang menghormati hak individu, memahami tanggung jawab kolektif, dan memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan. Lanjut ke pertanyaan nomor 5 sekaligus pertanyaan terakhir. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar akan hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oke. Menurut saya, untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, itu diperlukan berbagai inisiatif ya, dan pendekatan yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku mereka terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ini 3 ide saya yang dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada pendidikan hukum. Kita perlu memasukkan pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran wajib atau opsional. Menurut saya, dengan memasukkan pendidikan hukum dalam kurikulum itu bisa membantu siswa untuk lebih memahami lagi dasar-dasar hukum dan pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Dan pendidikan hukum ini kita juga bisa mengadakan program pendidikan hukum informal seperti lokakarya, seminar, atau kuliah umum di komunitas lokal untuk orang dewasa yang tidak lagi bersekolah. Nah, yang ide kedua saya yaitu kampanye tentang pendidikan ke publik. Jadi melakukan kampanye pendidikan publik melalui media massa termasuk televisi, radio, dan media sosial. Gunanya itu untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konteks hukum. Terus juga kita itu bisa menggunakan materi edukatif yang mudah dimengerti, termasuk brosur, pamflet, atau video animasi untuk menjelaskan konsep-konsep hukum. Kita kan tahu ya, generasi Z ini gampang bosan. Jadi kita itu gimana ya, dobrakan kita biar mereka itu mau mempelajari penegakan hukum, tapi juga agar mereka itu tidak bosan gitu. Jadinya bisa lewat video animasi, brosur, atau pamflet. Ide ketiga saya yaitu melakukan kampanye anti korupsi. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu banyak sekali kasus korupsi dari pejabat-pejabat tinggi negara. Nah, dari situ kita itu bisa mengorganisir kampanye anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari korupsi pada sistem hukum dan masyarakat. Dampak dari korupsi itu kan sangat-sangat negatif banget kan, karena kayak uang negara dipakai yang seharusnya itu uang rakyat, malah mereka gunakan dengan foya-foya. Nah, dari situ dengan adanya kampanye anti korupsi ini, jadinya itu kita itu bisa meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari korupsi itu, dan kita juga bisa mencegah nih terjadinya korupsi gitu. Terus kita juga bisa melakukan program pelatihan anti korupsi di sekolah-sekolah dan komunitas. Oke, perlu diingat ya, semua inisiatif ini tuh perlu diterapkan dengan sumber daya yang memadai.
dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia. Sekian pertanyaan dan jawaban yang bisa saya sampaikan untuk tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.